Makanya kalau semampunya, gak iso ngadeg ya lungguh, gak iso lungguh ya. Tapi kalau semaunya sakarepe, lah yang punya sifat sakarepe dhewe ku namung Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin. Khususan ila hadrati Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أبدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis taklim ya hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa taqsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah sholat subuh di Masjid Nurul Iman Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul di Masjidul Iman sebagaimana biasanya, dan hari ini hari Ahad kelima, Ahad terakhir di bulan Maret. Hari ini juga hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ada informasi dari pemerintah melalui sidang isbat bahwa bulan Ramadan tahun ini istiqmal, artinya yaitu digenapkan menjadi 30 hari. Dan itu artinya nanti hurufus syamsi, terbenamnya matahari nanti sore sudah habis bulan Ramadan. Sudah masuk tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Saya sampaikan, jadi pengajian hikam pagi ini dikemas di dalam edisi khusus, yaitu refleksi hidup di akhir bulan Ramadan. Ini ada peristiwa ayat kauniyah. Tadi sholat jenazah, yaitu almarhum berakhir ia meninggalkan dunia, yaitu menemui bulan Ramadan sampai berakhir. Nah begini itu termasuk qada ilah, ketetapan. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah merahmatinya, mati husnul khatimah. Okay? Dan yang lebih penting dari itu, jadi kalau sudah hari akhir ini sebaiknya bagaimana? Saya kepingin mengajak panjenengan bertawajuh. Ibaratnya wong nyambut gawe wis mari, tapi wong belum selesai puasanya hari ini. Tapi setidaknya sudah selesai melewati ya 29 hari, dan hari ini hari ke-30. Ada doa, donga. Biasanya semua acara itu kalau berakhir mesti donga. Betul? Ini tadi yaitu rangkaian sholat jenazah berakhirnya ya donga. Karena donga itu termasuk mukhul ibadah, wasilahul mukmin, yaitu otaknya ibadah, senjatanya orang beriman itu ya berdoa. Nah ini nanti sesuai dengan yaitu tema yang saya kirim kepada Mas Catur. Temanya kajian hikam pagi ini itu menjemput kemenangan. Menjemput kemenangan. Refleksi akhir bulan Ramadan. Tapi ada doa ini sangat menginspirasi. Saya baca ya, panjenengan nanti jangan amin dulu, wong ini sih diterangno. Nanti kalau sudah saya niati mendoa atau berdoa, panjenengan amin. Doanya punya begini. Ini doa diambil dari yaitu doa-doa ghairu maksurat dari salafus sholih, dari para ulama, para aulia yang beliau ini kalau ngaji hikam istilahnya sudah mengenal Allah. Makanya resapan doanya sangat yaitu terserap di hati, membuat sejuk. Bunyinya begini. Tapi kalau panjangan berdoa harus dibuka dengan yaitu hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah. Berdoa kalau tidak diantarkan sholawat menurut riwayat hadis tidak sampai ke Allah. Nah, ya, bunyi yang itu. Allahumma khtim lana syahru ramadhana biridwanik. Ya Allah, akhirilah, tutuplah bagi kami bulan Ramadan dengan mendapatkan keridhoanmu. Nah ini ingin diulas nih. Ya Allah, akhirilah, tutuplah bagi kami bulan Ramadan dengan mendapatkan ridhomu. Kata kuncinya di mana ini? Ridho. Jadi sudah 29, sekarang hari ke-30.
Kalau Allah itu sudah mengakhiri yaitu bulan Ramadan bagi kita yang pernah ditamoni bulan Ramadan. Saya dulu pada pertemuan sebelum ini pernah ngomong begini, kalam hikmah yang berbunyi Ramadana kadhaifun. Bulan Ramadan itu bagaikan tamu. Ia sudah pernah datang dan hari ini akan pulang, akan kembali ke hadirat Allah. Sudah saya terangkan. Apa yang terjadi selama sebulan ini, kata kuncinya kita bermohon agar berakhirnya bulan ini bagi kami panjenengan sedaya biridwanik, yaitu dengan mendapatkan ridhomu ya Allah. Sebab kalau tidak mendapatkan satu kalimat ridho itu sia-sia. Selanjutnya wal itqa min nirani, bebaskan kami dari nerakamu. Semua manusia beriman sangat perlu diamankan, dibebaskan dari neraka. Dan itu boleh diminta. Malah ada doa khusus bunyinya begini, Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa neraka. Iki minta kanggo awake dhewe. Tapi kita hidup itu tidak boleh mikirno awake dhewe saja. Juga harus melebar. Wa atik riqaba abaina wa riqaba ummahatina, dan bebaskanlah bapak kami, ibu kami minan nar, dari siksa neraka. Melebar lagi, wa atik riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar, dan bebaskanlah kami, orang tua kami, ayah ibu kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dari neraka. Birahmatika. Jadi manusia itu kan miliknya Allah. Kalau Allah mengendaki, apa sulitnya? Ada orang itu sudah ditetapkan akan masuk neraka, tapi karena sebab doa ini diterima Allah dan ini di penghujung bulan sudah ditetapkan, tapi Allah kan punya hak. Allah itu bebas. Maka atik riqabana minanar, orang itu dibebaskan dari neraka, aman. Meskipun asalnya ditetapkan masuk. Allahumma atik riqabana minan nar, ya Allah bebaskanlah kami dari ancaman siksa neraka. Wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar, dan bebaskanlah kedua orang tua kami, ayah ibu kami dari ancaman siksa neraka. Wa riqaba azwajina wa auladina wa dzurriyyatina, ditambahi mana asal wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat minan nar birahmatika ya. Selanjutnya doa itu berbunyi waj'al ma'anana ila jannatika, dan jadikan surgamu tempat kembali kami, dan jadikanlah surgamu tempat kembali kami. Ilahana man naqsid wa antal maksud, ya Tuhan kami, siapakah yang bisa kami tuju sedangkan Engkau adalah tujuan. Jangan dengarkan. Ini namanya tauhid. Jadi oleh-oleh ngaji hikam termasuk di kalimat ini. Ilahana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, man naqsid, siapakah yang bisa kami tuju? Di dunia ini banyak arah hati kita menuju kemana. Ternyata doanya wa antal maksud, sedangkan Engkau adalah puncak tujuan. Makanya kalau kita punya harapan kok
bermuara pada tujuannya berakhir kepada Allah, ini harapan yang tidak benar. Wa manil ladzi nas'al wa anta sahibul karmi wal jud. Dan kepada siapa kami meminta ya Allah, sedangkan Engkau adalah pemilik kemuliaan dan kedermawanan. Nek donga bahasa Arab ngeten iki nggih, nek menawi dibahasakan konsep langit membumi namanya doa sumeleh. Doa kepasrahan. Makanya bahasa bisa beda, maksud sama. Wa manil ladzi nas'alu wa anta sahibul karam wal jud. Dan kepada siapa ya Allah kami memohon, kami meminta, sedangkan Engkau ya Allah pemilik segala kemuliaan dan kedermawanan. Iki kok cara bahasa diulas yang gampang ini. Ya Allah, kemana saya harus meminta? Kalaupun meminta kepada selainmu tidak akan pasti bisa memenuhi keinginanku. Tapi hanya Engkaulah tempat bersandar, yaitu puncak daripada memohon. Makanya disebut doa. Jamaah rahimakumullah, ini nomor 1 pesan tersirat dari refleksi mengakhiri atau berakhirnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, refleksi cara memaknai, yaitu berakhirnya ibadah di bulan Ramadan. Perlu diketahui, ini kajian berkaitan dengan masalah hikam. Ada 2 faktor yang hidup tidak boleh. Nah, ini ada kata tidak boleh, yaitu mengharap atau berharap dari amalnya untuk meraih yang namanya surganya Allah. Iki kitab hikamnya. Jangan berharap dan mengharap, yaitu menjadikan amal. Nah, ini kan sudah 1 bulan ini. Semua ya poso, ya taraweh, ya sholat, zakat, sedekah, berjuang, dijadikan sandaran untuk yaitu meraih ridhonya, meraih surganya. Ini sama dengan itu loh. Doa akhir sholat witir biasanya gini, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wana. Dan aku berlindung dari murkamu dan nerakamu. Sama itu. Artinya orang itu bisa, yaitu kelak di akhirat masuk surga bukan karena sebab amalnya. Ini kan sering disampaikan. Dan memang betul ada hadis sahih yang memberikan satu, yaitu landasan. Kanjeng Nabi pernah bersabda, amal ibadah tidak bisa mengantarkan masuk surga kecuali mendapatkan limpahan rahmat dan ridhonya Allah. Jadi yang menjadi sebab surga itu bisa dimasuki karena dapat rahmat dan ridhonya Allah. Kemudian kalau di surga kok yaitu berbeda dengan orang lain berdasarkan yaitu amal ibadah yang pernah dilakukan di dunia. Nah, yang kedua, tidak ada yang bisa mengantarkan memasukkan seorang hamba ke surganya Allah kecuali dengan sebab mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah. Lah, berkaitan ini maka para ulama-ulama salaf itu selalu menjaga hatinya. Jangan sampai sombong di depan Allah. Taunya bagaimana? Limpahan doa yang tersusun begitu lembut. Ya Allah, zat yang menerima tobat hamba.
kasih sayangmu dan ampunanmu lebih tinggi, lebih besar dari dosa kami. Ini namanya tata krama. Jadi kita ini masih jauh sepuro dungo apa macam kalah ambek sifat pengampunannya. Ya Allah, segala apapun bagian dari kebutuhanku hidup di dunia, Engkau Maha Tahu. Karena itu kalaupun aku memohon kepadamu bukan mengingatkanmu, tapi mewujudkan perintahmu, ud'uni astajib. Tiang niku wis ngaji kitab tasawuf. Niku sebenarnya berjalannya sama, cuma etikanya beda. Nek gak tahu ngaji tasawuf, itu modelnya kasar, kaku. Allah diperintah. Kalau sudah ngaji tasawuf, Allah tidak diperintah. Tetapi kita, yaitu bahasa Jawa ku DP, yaitu mendekat berharap agar Allah melimpahkan rahmat. Ya, ini yang perlu mengawali. Nah, kajiannya kan bukan ini. Kajiannya ini yaitu menjemput kemenangan. Sebab ada orang itu ketika berakhirnya Ramadan lalu bergema suara takbir. Lalu banyak tulisan-tulisan mensyukuri kemenangan. Ya, menang dengan siapa, lawannya siapa. Lalu kan akan bermuncul tausiah menang melawan hawa nafsu. Kapan dan sampai kapan? Ada orang berakhirnya bulan Ramadan berhura-hura, euforia, merasa sudah menang. Padahal justru menghadapi permusuhan baru. Maka dari itu tidak ada kata kalimat menang di dunia itu, kecuali dapat rahmat pertolongan Allah. Makanya ada istilah, jemputlah hidup yang senang, jemputlah hidup yang selamat, dan jemputlah hidup yang bermartabat. Bagaimana manusia untuk bisa demikian ini? Ada satu ayat Quran, maknanya ini mujmal. Mujmal itu secara umum, dimaknai umum tapi maksudnya khusus. Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan berbuatlah amal kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kamu memperoleh kemenangan, supaya kamu bisa mendapatkan kesuksesan. Ternyata ayat ini menginspirasi jalan kemenangan bisa diraih dengan beberapa sebab. Kalau di ayatnya arka'u ya ayyuhalladzina wasjudu, rukuklah dan sujudlah, maka akan muncul jangan pernah, yaitu meninggalkan sholat atau meremehkan ibadah sholat. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Allah Tuhanmu. Itu artinya misi besar lahir ke dunia ini adalah mewujudkan ubudiyah, ibadah. Lalu dibagi ibadah dalam domain hablum minallah sekaligus ibadah dalam domain hablum minannas. Waf'alul khaira ini yang nanti akan diurai, dan berbuatlah amal kebaikan. Saya pernah ngomong, insya Allah di Al-Quran itu kata kebaikan itu redaksinya beda-beda. Ada di ayat ini khairun, ada ayat lain menyebut birrun, ada yang menyebut bukan itu tapi ma'rufun. Ternyata teks-teks Quran itu mengundang penasaran. Loh, artinya kebaikan, kenapa kok
redaksinya beda-beda. Sama dengan ya manusia itu kan sebutannya kan bisa anas, ya anas artinya manusia, ya. Tapi juga kadang-kala dipanggil al-insan. Al-insan juga Nah, yang membedakan apanya? Ya inilah pentingnya ngaji itu nanti diberitahu. Kalau wafa'alul khairat dan berbuatlah kebaikan, ini mujmal, umum. Konteksnya segala macam sesuatu yang membawa manfaat untuk diri dan orang lain itu namanya khairun. Makanya ada istilah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena itu tidak menyangkut isinya privat, pribadi. Sudah menyangkut yaitu umat. Membuat pengajian subuh ini masuk khairun. Karena akan membawa manfaat untuk orang banyak. Nah, inilah modalnya menjemput la'allakum tuflihun. Semoga Allah menunjukkan kamu, menolong kamu sampai ke puncak tuflihun, kemenangan. Nah, berarti orang yang Ramadannya sukses itu berakhirnya hari-hari ini akhir, ia masuk mampu yaitu menjaga waf'alul khair, berbuat kebaikan. Nah, benar. Sekarang ada beberapa pesan-pesan tersirat yang kita ini perlu tahu dan memang harus tahu. Di antaranya kalimat berbunyi ini. Ini saya cari di dalam kalam-kalam hikmah. Jangan pernah hati kosong dari Allah. Karena Haji Hikam kan begitu. Jika kopi tanpa gula itu pahit, maka hati tanpa Allah itu sempit. Jangan dengar. Kan ada toh, kita kalau ke kafe atau ke warkop itu minta kopi yang pahit. Ada kopi yang sudah diolah dengan kemasan macam-macam. Malah kemarin saya punya jamaah sing pinter ngintip kiai ini. Kiainya kok suka minum kopi ini, nggak perlu ditanya, tahu-tahu datang ke rumah membawa kopi gitu. Iku bener iku, sing ditakoni nggak bener. Yang jenengan ki ngerti kopi ta. Lah wis kita diombe kok ditakoni. Tibake gak ngekeki apa-apa. Jadi ada orang loman itu tidak perlu berkata tapi berbuat. Lah sing kakek ngomong biasa gak pernah. Tuh muni ngomong aja. Makanya saya diajari guru saya, nek ketemu uang selalu cerita donya. Niku ciri nih wong medit. Pengumuman. Tapi nek uang loman gak tahu cerita. Tapi bukti. Wong iki lho nang masjid nggawa dhuwit akeh, jamaah dindung-dumi. Nah, kasus ini Masjid Raya Ilyas di Gondang Legi. Ada seorang pengusaha rokok namanya Haji Marzuki Haji Sulaiman, yang selalu kalau terawih tum-tum dia nggak ngomong apa-apa nang masjid nggawa duit. Lah sing biasa wae ngomongnya gak nggawa duit gitu. Itu artinya agama yaitu selalu memandang action, amal. Artinya amal itu pembuktian iman. Benar? Yang nomor 2, jika tempat berlindung adalah rumah, maka tempat bergantung adalah Allah. Nah, ini hikam. Kita bisa jadi ada hujan, ada panas, bisa yaitu redup jejuk ya karena di dalam rumah. Maka tempat bergantung itu harus kembali kepada Allah. Allahus Samad. Jika kunci sukses adalah giat, maka kunci selamat adalah sholat. Maka dari itu, orang punya keinginan apapun tidak akan aman, tidak akan selamat kecuali ia istiqomah sholat. Baik sholat yang wajib maupun berarti ada ukuran. Kalau kita bisa menjaga sholat yang baik, maka segala urusan lain ikut baik. Nah, jika kalimat indah itu adalah syair, maka ucapan terindah adalah zikir.
Banyak orang bisa membaca puisi, bersyair, tapi puncak dari keindahan yaitu berucap adalah berzikir. Maka ada hadis berbunyi, basailah lesanmu dengan selalu ingat Allah. Maksudnya apa? Zikir. Nah, ini kalam-kalam yang hikmah. Jika bunga mekar itu indah, maka hati yang sabar itu barokah. Jika bunga yang mekar itu indah, maka hati yang sabar menerima ketetapan Allah adalah berkah. Jadi bulan Ramadan, puasa mulai imsak sampai maghrib dan segala macam bentuk ubudiyah rububiyah kita kepada Allah akan menjadi berkah apabila didasari hati kita yang selamat aman. Nah, saudara, kita kan sudah ibadah memasuki hari terakhir. Ini untuk mengintip bahasa saya. Kira-kira wak dhewe iki poso sak suwe ini sak ulan terawih kira-kira diterima tak gak Gusti Allah. Ini pertanyaan nakal tapi boleh. Harapan kan boleh, yang penting ada kenyataan. Maka melalui referensi kajian ini saya sampaikan indikator tanda-tanda ibadah Ramadan itu sukses ada 3. Buahnya ada 4, berarti 7. 7 itu nek cara Jawa artinya pitu. Pitu itu makna tersirat pitulung, pitedah. Lo ngaji ku kudu mlebu ngene. Makanya saya itu terinspirasi seorang kiai di Jawa Tengah. Namanya Kiai Maskur dari Semarang. Dan saya pernah melihat di YouTube itu, setelah itu nggak pernah muncul lagi. Dia itu ucapannya kitab hikam berjalan. Mek muni ning ngene. Jagat jembar tanpa tepi. Kiai, ngono kalimatnya. Jagat jembar tanpa tepi. Kiai. Terus diurai. Apa pengertiannya jagat jembar? Kita punya asumsi anggapan dunia ini luas. Tapi seluas-luasnya ada batas, betul? Masjidul Iman ini luas, lumayanlah. Ada batas tanah, batas gedung dan sebagainya. Tapi ini tanpa tepi, tidak ada batas. Itu makna tersirat sebutan dari kiai. Di sini nggak nyebut ulama. Karena kalau ulama itu syariat, kalau kiai itu adat. Adat memangku syariat. Ini kata orang Minangkabau. Agar supaya syariat menjadi kuat, adat menjadi benar, maka sinergi. Adat butuh syariat, syariat butuh diterjemahkan menurut adat. Dibahasaskan namanya kearifan lokal. Wong Jawa ojo ninggalno Jawane. Ini hanya sebagai bungkus, hanya sebagai yaitu apa namanya, casing. Tetapi nanti dibungkus itu ada fitur. Itu yang disebut makna. Nah, Allah menilai fiturnya, tidak menilai bungkusnya. Makanya kalau orang beragama cuma terhenti pada syariat, tidak sampai kepada hakikat, ya sama. Gerak tubuh tidak dinilai Allah, tapi suasana batin dibaca Allah. Namanya akhwalul qalb. Nah, 3 indikator puasa seseorang itu sampai kepada Allah. Resepnya karena akhwalul qalbu. Nomor 1, puasa yang melahirkan karakter, yaitu as-sidqu. Hidup menjunjung tinggi norma kejujuran. Dadi wong poso iku tandai keterima mari Ramadan dan seterusnya orangnya jujur. Napa Bapak Ibu? Jujur itu berat apa ringan? Jujur itu abot napa enteng? Oh, enteng temenan.
Jujur itu sifatnya Rasul, namanya siddiq. Wa kunu ma'as shadiqin. Nah kita ini kadang-kala jujur waktu poso. Soalnya ada hadis barang siapa ketika puasa bicaranya bohong maka tidak dapat. Lah ini di Ramadan kok mari riya wis gak jujur mana wis. Maka tanda indikator puasa diterima nomor 1 sidqul kalam, yaitu ucapannya jujur. Nomor 2 afsus salam. Afsus salam itu artinya menyebarkan salam. Artinya hidup membangun kekuatan, yaitu kedamaian. Bahasa ini kalau dikemas berbunyi, ciri nih puasa keterima Allah iku membangun kerukunan dan persatuan dunia. Jadi gak gampang terdoktrin hidup perpecahan. Beda boleh, pecah tidak boleh. Oh ngapunten kalau kan panjenengan sudut pandangnya beda, nggak apa-apa. Tapi sampai salah, sebelum kayak aku itu loh, ini nggak boleh, bahayanya. Nah untuk belajar menerima keberagaman itu dibutuhkan namanya kematangan dan kedewasaan. Masih umur itu, kadang-kala itu spiritualitas agamanya belum matang. Ciri ini emosian ngamuan. Kadang-kala wis tuwa dhewe sing nempung ngene. Kok niku ngerti apa si arek ngelino wong? Enten ngenten iki? Enten? Utawa ngene maneh sing enom ya rada kurang apik. Sampeyan wis tuwa kakean? Kakean apa? Oh, kakean pola, kakean model, piro model ini. Ini sama-sama keliru. Yang nomor 3, jadi eling-eling niki indikasi ibadah Ramadan sukses, yaitu pertama tadi sidqul kalam, omongane jujur. Yang kedua afsus salam, yaitu menyebarkan kedamaian. Salam kan damai. Yang nomor 3 yaitu disebut dengan apa? Kalau bahasa kitabnya itu sakhawatul anfus. Artinya yaitu memberi makan orang. Maksudnya peduli. Jadi orang itu kalau puasanya itu hikmat, maka orangnya responsif. Gak tegoan, gak tegoan. Hati niku selalu terbawa oleh kebaikan. Tadi loh, wafa'alu khaira itu loh tadi. Mangan dewe ya enak, tapi lu enak mangan bareng wong akeh. Duwe-duwe akeh, duwe-duwe akeh seneng. Ya seneng maneh nek duweke dibagi-bagi. Nah, makanya kalau kita ini iman kita ini sudah pada tingkat level grade iman itu pada tingkat yang tinggi, sudah tidak terlalu memikirkan kepentingan dirinya. Justru yang dipikirkan orang. Bahasa yang sedikit agak bombastis, urusannya sudah selesai. Yang belum selesai bersama-sama membantu urusan orang lain. Ngoten lho. Padha karo ngene, punya kekayaan dibanggakan, dinikmati sendiri. Punya kekayaan itu bisa dinikmati bersama orang banyak dan disyukuri. Grade-nya beda itu. Misalnya ngene, ya, gara-gara tarbiyah Ramadan kita sukses. Lalu yang namanya Idul Fitri ini kembali kepada fitrah. Ya sawalan lah, ya halal bihalal. Kemudian banyak orang-orang berkunjung ke rumah. Lalu di situ ada resapan. Iki umai Allah, tapi dititip nang manusia. Maksudnya kan begitu. Terus banyak tamu yang masuk. Lalu kamu menikmati masalah enak erek, ndok umang iki adem luas gini. Orang ini tidak merasa ikut memiliki, tapi ikut merasa menikmati. Ini manusia grade-nya naik. Wis mikirno wong liya gak awake dhewe tok. Dari 3 ini melahirkan 4 karakter indikator manusia unggul sukses hidup di bulan Ramadan. Refleksi akhir Ramadan pagi ini. Tadi barang telu dioncek imannya dari 4. Makanya disebut konsep yaitu 3-4. Ngeten iki bahasa kula. Apa 4 itu? Uang iku tandane
bulan Ramadan sukses, insya Allah poso ini keterima Allah, tarawih ini keterima Allah, macam-macam lah. Nomor satu ada, yaitu perilaku unggul, kelakuan yang bagus, yang menjadi sebab manusia ini terhormat di sisi manusia dan selamat di sisi Allah. Nomor pertama namanya khayyinun. Nomor dua layyinun. Nomor tiga qoribun. Nomor empat sahlun. Nah ini bahasa kitab ngeten iki. Jenengan boten perlu ngapalno, gak ono ujian kok. Tapi isine kudu ero. Orang kalau sudah memiliki tiga indikator Ramadan sukses tadi, puasa sukses tadi, apa? As-sidqu, kemudian yang kedua yang disebut tadi afsus salam, sidqul kalam, afsus salam, yang nomor tiga it'amut ta'am, yaitu berbagi makanan. Maka melahirkan nomor satu yaitu layyinun. Layyinun itu suasana kolbu, suasana hati, akhwalul kolbu yang stabil. Ini yang dipaparkan di dalam kajian kitab Al-Hikam. Bagaimana punya hati yang kuat dan mantap. Tidak gampang lebay, goyah, sedih, tertekan. Karena ia memiliki karakter layyinun, hatinya stabil. Nah, supaya memiliki hati stabil bagaimana? Kita harus tahu karakter watak penciptaan. Apa? Allah itu membuat segala apapun yang dibuat selalu pasangan. Nah, kalau di Quran dikatakan wa fi kulli syai'in khalaqna zaujaini. Dan di dalam tiap-tiap penciptaan Allah selalu zaujaini, membuat pasangan-pasangan. Kalau ada orang itu pernah hatinya diliwati senang, yakinlah suatu saat dilewati susah. Lah orang yang hayyinun itu siap. Seneng yo nerima, susah yo nerima. Ini namanya ridho bi qadaillah. Ini namanya puncak iman. Wong sukses jatuh, tapi suasana batinnya biasa. Loh, sampean kan saya dengar informasi orang sukses di daerah sini. Sekarang kok jadi begini? Ya gak apa-apa loh. Kan kita sudah pernah melewati sukses. Saya malah belum pernah dilewati susah. Bisa ngomongin ini? Sedih tapi disyukuri. Memang kita merubah mindset. Yang umum kan begini kalau syariat. Senang syukurilah, sedih sabarlah. Betul gak? Wis gak dibahas ini. Bagaimana mensyukuri sedih? Padahal sedih itu juga karunia dari Allah. Kita terima. Lah sedihnya orang yang syukurnya orang yang diberi ujian sedih ini, itu artinya kondisi rohaninya mapan. Itu yang disebut layyinah, hayyinah. Sekarang yang kedua, layyinah. Hasil tarbiyah Ramadan, ya, namanya training rohani, melahirkan karakter namanya layyinah. Layyinah itu ucapan yang lembut, perilaku yang sopan. Jadi wong posone keterima, mari riyo ngomong enak, halus. Terus perilakunya itu santun. Saya sering bicara, poso itu hablum minallah, tapi mari poso itu hablum. Lah, puasa ini yang disebut berhikmah bukan hablum minallahnya, tapi wujud hablum minannasnya. Yang nomor tiga, perilaku qoribun. Apa qoribun? Yaitu bahasa saya familiar, gampang akrab. Di dalam rangka mewujudkan hablum nas itu tidak pandang bulu siapa yang ditemui, dipergauli. Pokoknya ketemu siapapun itu familiar. Ada loh orang itu baru ketemu rasanya sudah lama kenal. Ada yang sudah lama ketemu tapi seperti belum kenal. Agama mengajarkan Allah menilai akhir pertemuan bukan awal pertemuan.
ngobrol santai sama rungokno ngaji kula niki. Bukan pembukanya nanti setelah saya tutup sampai menyimpulkan, oh Pak Yai, Pak Ustadz tadi begini-begini. Orang yang punya karakter manusia unggul namanya Qoribun, ia tidak sombong. Merasa punya apa-apa, sepertinya tidak punya apa-apa. Gitu dong. Sugih dadi wong sugih tapi ojo sombong. Pinter dadi wong pinter tapi ojo sombong. Yang tidak boleh apanya? Sombong. Yang terakhir, ini pesan-pesan yang selalu saya sampaikan di Masjid Ilmu, yaitu punya karakter pribadi namanya sahlun. Apa sahlun itu? Manusia yang tidak ingin menyusahkan manusia lain. Wujudnya apa? Ia selalu kepingin membantu kesulitan orang lain. Maka manusia yang dengan karakter sahlun itu tidak membatasi, tidak mempersulit urusannya orang lain. Biasanya orang punya kemampuan untuk membatasi, mempersulit karena punya pengaruh. Kalau tidak punya pengaruh tidak bisa. Ada hubungan konektivitas, hubungan kerja atau apalah. Ada paham merasa susah karena segala apa yang menjadi tugasnya selalu dipersulit oleh atasannya, sehingga muncul ketakutan sampai kono macam-macam, kon macam-macam tak mutasi kon. Enten ngeten iki? Lho kok meni enten berarti wong kene nglakoni paling. Maka dari itu orang yang tidak ingin mempersulit urusan orang lain ini, orang itu tandanya yaitu Ramadannya sukses. Makanya ada dalam hubungan ya, saya beberapa orang diberi oleh Allah amanah jabatan. Itu kan agak hati-hati, yang keempat ini hilang. Maka muncul aji mumpung. Mumpung aku punya. Makanya ada guyon. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Lah kau kurang ajar ini. Ada orang itu ngene, Pak, ini masalahnya sudah saya kerjakan gini. Oh ya sudah. Kalau nanti ada kekurangan nanti kita tutupi. Kayak enak. Kamu ini gimana sih? Diperintah gini kok masih begini saja. Orang ini. Ingat, tertusuknya badan karena pisau masih bisa diobati pakai apa? Betadin. Terlukanya hati sulit dihilangkan karena apa? Ucapan yang menyakiti. Ada, betul? Makanya poso iki muspro kalau ada orang lain kita zolimi. Mentang-mentang Ramadan dijalani ritual malah kayak agama lain ritual gitu. Ternyata imbasnya tidak ada. Maka diingat-ingat pada yang keempat ini yang disebut sahlun, orang yang tidak sombong, orang yang selalu ingin membantu kesulitannya orang yang tidak ingin mempersulit masalahnya orang lain, itu tandanya puasanya diterima Allah. Faham? Makanya ada kesempatan, ada kesempitan. Orang selalu mencari peluang dalam kesempatan. Kalau kita itu misalnya masuk yang sahlun, mumpung tanda tanganku sik sakti, sakti. Harus banyak orang yang tertolong karena tanda tanganku. Tapi ini wis gak sakti. Ingat saya dulu pernah diundang reuni yaitu perwira tinggi se-Indonesia, tak ngomong ya 50 jenderal di Terawas, tapi wis pensiun kabeh. Nah masuk jenderal wis pensiun, jenderal dongkol itu wis gak iso bedil. Ya gak ono artine, mendingan diundang Nur Iman jamaah wis padha tuwek-tuwek wis meneng ngene iki. Alhamdulillah. Jadi saya ingat yang keempat ini sangat berpotensi Ramadan gagal. Kalau kita masih selalu sombong, mari memulai belajar untuk menghilangkan yaitu sifatnya Allah. Karena nggak boleh nempel pada manusia. Al-mutakabbir itu hanya untuk Allah. Mudah-mudahan kuliah subuh pagi hari ini yang saya anggap edisi yaitu spesial karena suasana bulan suci
berakhirnya bulan Ramadan ini nanti ada doa terucap dalam tahniyah akhir Ramadan memasuki 1 Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal itu suatu harapan, bukan kepastian. Semoga amal ibadah kami panjenengan diterima. Makanya jangan menyandarkan satu namanya hati kepada amal. Menurut kita tidak boleh. Iktimat ilallah, kepada Allah yang menggerakkan hati untuk bisa berbuat amal. Itu tempat kita menyandarkan hati. Karena itu prestasi yang sudah dibangun jangan sampai dirobohkan dengan sebab kita menyandarkan hati kepada amalnya. Yang banyak jangan merasa dianggap banyak, anggaplah masih sedikit. Dan minta rahmat Allah, ya Allah saya belum bisa maksimal untuk mengisi bulan Ramadan. Yang semampu saya ini ya Allah. Ada di Quran, ada di hadis. Kalimat semampunya dan semaunya itu beda. Kalau semampunya berdasarkan ketetapan Allah. Tapi kalau semaunya berdasarkan dorongan nafsu. Makanya kalau semampunya gaiso ngatek ya lungguh, gaiso lungguh ya. Tapi kalau semaunya sakarepe, lah yang punya sifat sakarepe dhewe ku namun Gusti Allah. Selain Allah enggak boleh. Maka dibutuhkan norma agama, norma hukum, norma sosial, macam-macam. Lah kita hidup ini bersama, berjamaah. Ukurannya berarti orang banyak. Jangan mengedepankan anania, egois. Selalu merasa dirinya harus dilebihkan dan harus dihormati. Ingat, kehormatan-kehormatan itu sifatnya lewat. Tidak ada kehormatan abadi kecuali kehormatan bagi orang yang beriman dan bertakwa yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga bila subuh kajian kitab Al-Hikam dengan edisi khusus Ramadan ini membawa yaitu barokah bagi kita semuanya. Ya, mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa wafiq li amalan makbula wa rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa makbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.